Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pejang subuh yang dirahmati Allah, pada nuansa pagi yang berbahagia ini tiada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Karena dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya lah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkatnya waktu, malah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab. Summa ja'alana khalifatan fil ardi. Lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memuji, bersyukur kepada Allah yang memanjangkan umur kita, melapangkan hati kita, memudahkan kita untuk beramal soleh, termasuk menuntut ilmu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kekuatan iman kepada kita dan memberikan istiqomah dalam mentaati Allah sampai nanti kita kembali kepada Allah untuk yang kedua kalinya. Karena memang pada awalnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita kaji dalam subuh ini, ba'da subuh ini adalah atas kuasa Allah perbuatan yang dipilih hamba terjadi. Saya melihat buku ini pembahasannya sangat sangat halus ya, atau agak detail, sehingga mungkin sebahagian dari kita ini agak susah memahaminya karena bergabung dengan ilmu, kekuatan akal, ilmu kalam, ilmu filsafat pun sepertinya ada di sini yang disinkronkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya menjadi sangat logis, semakin mudah kita diterima, semakin mudah kita terima, baik secara qalbu hati, secara akal, maupun secara dalil. Memang kita lihat kemampuan Dr. Ali Jum'ah dalam mengelaborasi sesuatu masalah, nampak memang begitu mendalam ya, tidak sederhana. Dan kalau memang buku ini dianggap terlalu berat juga, sebenarnya bisa juga ditukar dengan buku yang kemarin itu, yang Sulaiman Asfar. Tapi untuk hari ini saya akan coba menjelaskan penjelasan beliau ini dengan cara yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah kita pahami, sehingga semakin kuat tauhid keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Qadiyat ini termasuk ulama besar. Namanya saja sudah Qadi. Biasanya Qadi ini dia hakim agung kalau di Indonesia gitu kan. Beliau mengatakan bahwa Allah itu punya kuasa. Ya. Apa kuasa Allah?
Allah itu kekuasaannya bisa menciptakan segalanya, termasuk menciptakan perbuatan kita. Jadi dia yang menjadi sumber dari segalanya, dia yang menciptakan segalanya. Sebagaimana misalnya Allah katakan dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi yang menciptakan diri kita, kekuatan kita, perbuatan kita pun Allah yang buat. Jadi dalam hal ini Qadiyat menyebut Allah itu maha kuasa. Dia menjadi sumber perbuatan, dia yang menciptakan perbuatan kita. Lalu di mana letak manusia, kekuasaan manusia? Manusia juga diberikan Allah kekuasaan yang terbatas, dan manusia ini diberikan Allah kuasa untuk memilih, namanya ya. Taghyir, ikhtiar, memilih untuk taat atau berbuat maksiat. Gitu. Sebab kalau manusia tidak diberikan kekuasaan untuk memilih, setelah dia memilih maka Allah ciptakan perbuatan itu. Kalau dia tidak diberikan kekuasaan untuk memilih, maka tidak ada pertanggungjawaban akhirat. Maka kita tidak akan ditanya. Ya, maka semua perbuatan-perbuatan yang kita terpaksa melakukannya, itu menjadi tidak ada dosa. Contoh, pada waktu paceklik tidak ada makanan, yang ada cuma babi. Maka babi menjadi halal. Kita tidak dosa makan babi, tapi sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Famanittur ghayra baghi wala adin. Apabila kamu dalam kondisi terpaksa, ya silakan makan wala adin, tapi jangan berlebih-lebihan, sekedar untuk bertahan hidup. Nah, padahal pada awalnya babi itu haram, tapi karena kita terpaksa melakukannya, tidak ada lagi makanan, maka kondisi terpaksa itu menghapuskan dosa, menghapuskan taklif. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya perbuatan manusia. Kenapa kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita? Karena Allah, walaupun dia yang menciptakan perbuatan kita, menciptakan diri kita, tapi Allah memberikan kepada kita kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk taghyir, kuasa untuk memilih. Apakah kita harus memilih taat kepada Allah atau maksiat kepadanya? Nah, ini pilihan kita. Karena pilihan kita inilah nanti kita diajab, disiksa, atau diberikan rahmat dan sorga. Begitu bahasanya. Ya. Ya, jangan salah kita pahami. Seperti orang Jabariyah kan salah paham. Kalau ada orang mencuri, itu kan perbuatan Tuhan itu. Allah yang melakukannya katanya. Karena Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu katanya. Jadi orang mencuri seperti wayang. Dia tidak dipersalahkan. Tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Itu tauhid yang secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tauhid yang menyimpang. Berseberangan dengan ayat Quran, berseberangan dengan hadis. Ya, kalau begitu nanti semua orang menyalahkan Tuhan, dan itu sangat bahaya. Semua orang atau makhluk yang ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, ya, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, itu kalau dia persalahkan Allah, itu adalah orang-orang yang durhaka seperti iblis. Ya. Iblis itu ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga, lalu dia katakan kepada Allah, ya Allah, sebab engkaulah, ya sebab Adam, sebab engkau telah mengusir aku, mencela aku, mengeluarkan aku dari sorga, menghinakan aku, maka berikan aku umur yang panjang. Jadi dia persalahkan Tuhan. Kalau bahasa lainnya dia cari kambing hitam. Ya. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, aku lebih baik darinya ya Allah. Ana khairu minhu. Kalau bahasa Quran kan begitu. Saya lebih baik darinya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam itu cuma dari tanah. Aku sudah ribuan tahun ibadah, dia baru nongol. Kok bisa disuruh sujud aku kepada dia? Ya. Dalam riwayat lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tetapi tercantum dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan ulama, ada dialog lagi. Ya iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Aku nggak mau sujud ya Allah, kecuali kepada dirimu. Pokoknya nggak mau sujud aku kepada selain dirimu. Hanya engkau yang aku mau sujud. Lalu Allah mengatakan, hai iblis, kenapa engkau bertanya lagi seperti itu? Yang menyuruh sujud itu kan aku, bukan orang lain gitu.
Ya, karena aku menyuruh, kenapa kau masih bertanya? Nah, itulah pembangkangan iblis. Maka ketika dia terusir dari sorga, dia menyalahkan Tuhan. Kaulah yang mentakdirkan aku melakukan kesalahan. Kaulah yang mentakdirkan aku untuk durhaka kepadamu. Kaulah yang membuat aku terusir dari sorga. Nah, orang-orang seperti ini, orang yang menyandarkan kejahatan, kesalahan kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang termasuk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kita diberikan pilihan taghyir, ikhtiar. Kita boleh memilih untuk taat atau durhaka. Kekuasaan itu Allah beri kepada kita, sehingga kita tidak boleh persalahkan Allah. Berbeda dengan para nabi, para rasul, para wali, para kekasih Allah, apabila mereka bersalah, mereka tidak pernah menyandarkan kesalahan mereka kepada Allah. Walaupun Allah yang menciptakan perbuatan, tapi kan Allah berikan takhir seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia diturunkan dari sorga. Apa yang dia lakukan sangat berbeda dengan apa yang dilakukan iblis. Lalu Adam mengatakan, apa yang dikatakan Adam? Adam mengatakan, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang yang paling merugi ya Rabb. Jadi Adam, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, ketika berbuat dosa tidak pernah mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah mempersalahkan. Mereka akan kembalikan perbuatan dosa itu kepada dirinya, kebodohannya, kelalaiannya. Karena kita diberikan ikhtiar, bukan dipaksa Allah untuk melakukan dosa atau kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam Haramain berkaitan dengan perbuatan manusia ini menjelaskan hampir sama maknanya, tetapi dengan bahasa yang beda. Imam Haramain ini Imam Al-Juwaini dan Al-Baqilani. Beliau ini adalah termasuk orang yang menjadi imam di Mekah, Madinah di masanya. Maka disebut Imam Haramain, ulama besar. Ya. Termasuk ahli ilmu tauhid. Mengarang buku, akidahnya hampir sama dengan Asy'ariyah dan Maturidi. Beliau mengatakan, perbuatan yang dipilih hamba terjadi atas kuasa yang diciptakan Allah. Jadi yang Allah ciptakan itu kekuasaan. Kalau tadi kan perbuatan. Kalau ini kekuasaan Allah ciptakan kepada manusia, kemudian dengan kuasa inilah manusia akan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang mau dia lakukan, yang baik atau yang buruk. Nah, jadi Allah dalam hal ini juga Allah tidak bisa dipersalahkan. Nah, karena dia memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Mirip dengan yang ini, cuman ungkapannya yang pilihan kata bahasanya berbeda, tapi maknanya sama. Begitulah kadang-kadang ulama, tauhidnya sama, tapi bahasanya, ungkapannya berbeda ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kita manusia ini diberikan Allah 7 sifat dirinya ya. Allah punya sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat-sifat ma'ani ini diberikan Allah kepada manusia dengan kualitas, dengan kapasitas yang sangat terbatas. Ya. Kudrat, kita punya kuasa, tapi kuasa kita dibatasi oleh Allah. Iradah, kita punya iradah, keinginan. Keinginan kita dibatasi oleh kudrah, kemampuan kita. Kita tidak bisa menginginkan terbang ke langit, karena kita tidak mampu, tidak punya kudrah untuk itu, dibatasi Allah. Ya. Kita punya ilmu kita juga terbatas. Kita tidak bisa muhitum bikulli syai', ilmu kita tidak bisa meliputi mengetahui segalanya, karena itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Ya, hayat, kita punya sifat hidup, kita punya sifat sama, mendengar, punya sifat basar, melihat, punya sifat kalam, berkata-kata. Nah, ini yang disebut dengan sifat yang berbentuk maknawi. Sifat maknawi, sifat ma'ani, atau dalam bahasa lain ya maknanya, dia bermakna tapi nggak ada bentuknya. Kuasa, itu nggak ada bentuknya kan. Kita punya kekuasaan itu tidak punya bentuk. Iradah, keinginan nggak ada bentuk. Tapi kita tahu, karena itu bahagian dari rasa, qalbu. Ilmu itu nggak ada bentuknya. Ya, hayat, nah ini yang
sifat inilah yang diberikan Allah terus-menerus kepada manusia. Ya, tidak berhenti. Maka selalu setiap saat, setiap detik kita bisa memiliki 7 sifat ini. Nah, dengan sifat yang dititipkan Allah inilah nanti kita diminta pertanggungjawaban. Apakah kita menggunakan 7 sifat yang ada dalam diri kita ini untuk mentaati Allah atau mendurhakainya, ya. Semua kita punya kekuasaan, semua kita punya keinginan, semua kita punya ilmu, semua kita dihidupkan Allah, semua kita bisa mendengar, melihat, baik atau buruk, tergantung kita, semua kita bisa berbicara. Apapun yang mau kita katakan bebas, ada ikhtiar. Dia Allah tidak bisa dipersalahkan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Sifat Allah hanya sifat menciptakan, tetapi dia memberikan kuasa kebebasan kepada kita untuk berbuat sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah dia berkehendak, Allah itu punya kehendak juga. Nah, dia punya kehendak, dia mencipta, semua diciptakannya. Dan kehendak Allah ini ada bentuk kehendak kebaikan, ada keburukan. Walaupun hakikatnya seluruh kehendak Allah itu sebenarnya baik. Cuman dalam pandangan manusia nanti ada kehendak Allah itu buruk. Nah, itu ketika kita memandang dengan pandangan yang salah, keliru. Sebenarnya Allah itu menciptakan, dia berkehendak kebaikan keburukan dalam rangka tujuan yang baik kalau kita pahami hikmahnya. Nah, kenapa kita diberikan kebaikan? Karena perbuatan baik kita. Jadi adil Allah itu. Kenapa kita diberikan keburukan? Ya untuk membersihkan kita, karena kita buat jahat. Jadi bagaimana supaya kejahatan kita bersih, kita dari kejahatan, diberikanlah kita keburukan, musibah. Jadi musibah keburukan itu dalam pandangan Allah diciptakannya untuk kebaikan manusia juga. Gitu kan? Ya untuk apa? Ya untuk membersihkan kita. Sebab kalau kita buruk, jorok, kotor, kita tidak bisa masuk surga. Kalau tidak dibersihkan, tidak bisa masuk surga. Maka diberikanlah kita musibah, keburukan. Supaya apa? Supaya kita bersih. Hakikat yang bisa dipahami akal kita begitu, Bapak Ibu. Jadi di sisi Allah itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Ya. Maka disebutlah nanti ya di dalam Al-Quran misalnya ketika orang-orang munafik mendebat, apa kata mereka? Ya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indik. Apabila orang-orang munafik itu diberikan hasanah, ditimpa kebaikan, apa yang dikatakan mereka? Hadhihi min indillah. Ini datang berasal dari Allah, kata orang munafik. Ya. Wa in tusibhum sayyi'ah, apabila mereka ditimpa musibah, apa mereka katakan? Mereka menyalahkan Nabi. Hadhihi min indik. Ini kesalahanmu, hai Muhammad. Nah, disalahkan orang tuh Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan Allah? Qul kullum min indillah. Katakanlah semua yang baik, yang buruk itu, musibah itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Betapa susahnya orang-orang seperti ini. Mengapa orang-orang seperti ini tidak mampu memahami pembicaraan? Ya, pamali haula'il qaum. Kenapa orang kaum gini, orang-orang munafik seperti ini sangat susah ya qahuna hadisa. Hampir-hampir nggak bisa paham apa yang dikatakan Allah, apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka ketika menyalahkan Rasul Allah, Allah katakan semuanya dari Allah gitu kan. Nah, memang semuanya diciptakan dia gitu. Jadi keciptaan itu karena kita memilih keburukan, maka terpaksalah kita ditimpakan Allah keburukan. Untuk apa? Ya untuk bersihin kita. Bersihin dosa kita gitu. Untuk kebaikan kita. Allah tidak ngambil, kalau bahasa kitanya, ya Allah nggak ngambil keuntungan dari diri kita kan. Allah tidak butuh sama kita. Yang butuh sama Allah itu adalah kita. Maka Allah itu punya kehendak. Kehendak Allah apa? Dia bisa menciptakan orang beriman. Dia hendak menciptakan orang beriman, menciptakan orang kafir. Dia hanya mencipta saja. Kehendak. Dan yang paling tegas lagi dikatakan Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ditegaskan Allah, tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena perbuatan tanganmu. Kenapa kita ditimpa musibah? Karena kita memilih maksiat. Karena tadi ikhtiar kita pilih keburukan, maka ditimpalah kita musibah.
untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli dalam memahami keinginan Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah, memahami apa yang dicintai, diridhoi Allah. Jadi Allah tuh punya kehendak, keinginan, Allah juga punya izin, mengizinkan sesuatu terjadi. Allah juga punya kekuatan untuk memaksa, ya, itu bagi orang-orang yang durhaka, melampaui batas, dipaksa untuk menjalani azab. Allah juga punya kecintaan, keridoan. Nah, ini rumus-rumusnya itu harus kita pahami. Ayat-ayat yang ada dalam Quran ini akan mempertegas, ya. Misalnya Nabi Ibrahim ketika dia sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, segala yang baik selalu disandarkannya kepada Allah. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi bukan kita yang menyembuhkan. Kita kembalikan kebaikan itu. Karena kebaikan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu spiritual Islam, ya, apabila kita berbuat baik, kita sholat, kita merasakan sholat khusyuk, nikmat. Setelah kita sholat, kita merasakan sholat yang kita lakukan itu bukan dari diri kita. Itu yang paling baiknya begitu. Sholat yang kita lakukan dengan khusyuk nikmat itu sebenarnya karunia Allah kepada diri kita. Nah, apabila kita memahami seperti itu, maka ketika kita sholat, kita berilmu, kita tidak sombong. Kenapa? Karena itu pemberian Allah kepada kita. Nah, maka ketika kita sholat sebenarnya, makom yang paling bagus itu, ya kita menyaksikan Allahu Akbar. Kita menyaksikan bahwa Allah yang memberikan energi, kekuatan kepada diri kita untuk menggerakkan badan ini. Nah, kita hanya menyaksikan saja bahwa jasad kita ini menyembah Allah. Yang menciptakan perbuatan itu, kita saksikan Allah yang menciptakannya. Ya. Allah yang memberikan kita kemudahan untuk melakukan taat. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah karunia dari Allah untuk kita, untuk memberi isyarat dan tanda dalam kehidupan bahwa kita adalah orang soleh, bahwa orang soleh itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dalam kemuliaan, naungan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Nabi Ibrahim, Nabi Khidir pun sama. Jadi para nabi itu apabila mereka berbuat baik, mereka sandarkan ke Tuhan. Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuk. Nah, ini saya buat merah. Ya, ayyablughu ashaddahuma wa yastakhraja kanzahuma rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi Nabi Khidir mengatakan, adapun dinding rumah punya anak apa itu ghulam itu, punya anak remaja yang belum dewasa itu, yang orang tuanya soleh sudah meninggal, milik dua anak yatim itu, dinding rumah itu, kenapa aku membangunnya kembali? Karena di bawahnya tersimpan harta milik orang tuanya untuk mereka berdua. Sedang mereka, ayah mereka itu orang soleh. Jadi kalau bahasa ulama, orang soleh itu ya dijaga Allah hartanya untuk diwariskan kepada anak-anaknya, gitu ya. Allah yang menjaganya. Nah, dalam hal ini Nabi Khidir diperintahkan Allah untuk menyembunyikan harta itu dengan membangun rumah itu, supaya orang tidak lewat di situ sehingga menemukan harta itu dan mengambilnya. Lalu Nabi Khidir mengatakan, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi fa'arada rabbuka, Tuhanmu menghendaki, ya, supaya mereka yablugha, baligh, ya, supaya baligh benar dan mereka bisa mengambil harta itu sebagai rahmat dari Allah. Jadi segala yang baik itu disandarkan kepada Allah. Itu adab orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Orang yang memahami hakikat kehidupan, mereka akan berkata begitu. Karena segala kebaikan itu, ya, apabila kamu diberikan kebaikan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang dalam pandangan orang seperti tidak baik. Maka dia katakan dirinya, ini adab namanya. Amma safinatu pakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
Adapun perahu orang-orang nelayan yang ingin perahu nelayan yang telah mengambil ikan itu dilobangi, an uibaha. Kalau bahasa Nabi Khidir, fa'aradtu an uibaha. Aku bermaksud membuatnya cacat, aib, membuatnya berlobang, dilobanginya supaya tenggelam kapal itu. Jadi ketika dia melobangi kapal itu, dia katakan fa'aradtu, aku menginginkan ya untuk melobanginya. Jadi ketika melobangi kapal itu secara akal manusia kan buruk, sesuatu yang buruk. Maka sesuatu yang kelihatan buruk walaupun perintah Allah kepada Nabi Khidir itu sebenarnya perintah Allah kepada Nabi Khidir, tapi keburukan itu disandarkan kepada diri Nabi Khidir supaya Nabi Musa tidak mempersalahkan Allah, dan itu menguji Nabi Musa. Ya. Menguji tauhidnya, keyakinannya. Jadi paratu an uibaha. Aku bermaksud membuatnya cacat, aib, membuatnya cacat maksudnya melobanginya. Kenapa? Karena kalau tidak dilobangi perahu ini, nanti di bawahnya ikan berlayar ke seberang, di seberang sudah menunggu raja-raja zalim yang akan merampas hasil dari nelayannya. Akan dirampas secara paksa. Daripada nelayan ini capek-capek, nanti berlayar lagi ke lautan, sampai nanti ke seberang, dia dirampok lagi penguasa zalim, dia lemah, dia capek, mending sekarang saja dilobangi. Supaya dia mencari pekerjaan lain yang tidak dirampok. Nah itu maksud Nabi Khidir. Tetapi dalam melakukan itu, Nabi Khidir menyebut fa'aradtu, aku ingin. Jadi dia tidak menyandarkan kepada Allah. Berbeda seperti ayat tadi, fa'arada rabbuka, Tuhanmu menginginkan. Nah, karena di sini kelihatan perbuatannya baik, melindungi harta orang-orang yang beriman, anak mereka yang soleh, ya, orang soleh meninggal dunia, lalu tidak ada yang menjaga anak-anaknya yatimnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Khidir untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adab kita dalam kehidupan, segala yang baik sandarkan ke Allah, segala yang buruk adalah perbuatan diri kita, sebagaimana disebutkan Allah tadi. Ya, musibah itu pabima kasabat aidikum, semuanya disebabkan perbuatan kita. Dan yang perlu kita ketahui lagi, tauhid yang paling ya mematahkan alasan logika kita, apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Nah, jadi kalau ada orang mempersalahkan Allah, mempertanyakan kenapa lah aku dibuat Allah begini? La yus'alu. Allah itu tak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Siapa yang mau meminta pertanggungjawaban dengan Allah? Orang dia yang menciptakan semuanya. Dia menciptakan diri kita. Dia yang beri nikmat. Dia menciptakan oksigen yang kita hirup. Dia yang menciptakan jantung kita. Dia yang menciptakan mata penglihatan kita. Menciptakan hati, kolbu, akal kita. Nah, jadi Allah itu tidak ditanya. Kita tidak berhak meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Karena dia menciptakan seluruh kebaikan itu diciptakannya. Untuk apa? Untuk kita. Jadi Allah itu tak perlu ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Dia nggak akan ditanya tentang perbuatannya. Yang ditanya dihisab. Wahum yus'alun. Hanya kita. Kita yang dihisab. Kita yang ditanya terhadap ikhtiar pilihan-pilihan kita terhadap perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita pilih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibuat juga rumus begini, rumus tambahan. Allah itu punya kehendak. Dan kita harus meyakini kehendak itu. Ya, kehendak Allah semuanya baik. Dia menciptakan hawa nafsu. Dalam pandangan Allah, hawa nafsu itu baik. Supaya apa? Supaya kita bisa memakmurkan bumi. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, tidak punya selera membangun rumah, membangun gedung, membuat internet, kita tidak punya selera untuk menikah, punya anak turunan, maka untuk demi kebaikan memakmurkan bumi, Allah ciptakan hawa nafsu. Kapan munculnya keburukan? Ketika intervensi manusia kepada keburukan, digunakan hawa nafsunya untuk yang buruk, maka jadilah hawa nafsu itu sumber malapetaka dan keburukan. Kenapa? Karena manusia memilih jalan keburukan dengan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak, dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini, Bapak Ibu, ini ya diletakkan kepada perintahnya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, apabila kita taati, Dia telah menetapkan hasilnya nanti ridho. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi kita. Ya. Apabila kita melakukan perintahnya, maka Dia ridho kepada kita. Ini rumus kehidupan. Dan apabila kita
Walaupun Allah berkehendak menciptakan baik buruk tadi, semuanya dia yang menciptakan. Nah, apabila kita melaksanakan larangan maksiat yang dilarang Allah, maka pasangannya nanti murka dan neraka. Jadi setiap perbuatan ini ada pasangannya. Nah, kita hanya disuruh milih. Ya. Kalau perumpamaan lain ibarat tukang pabrik pisau. Pabrik pisau itu menciptakan pisau, memproduksi pisau. Itu niatnya baik. Supaya apa? Supaya ibu-ibu di dapur bisa motong sayur, motong buah. Tiba-tiba pisau yang diproduksi oleh pabrik pisau digunakan pembunuh untuk bunuh orang. Digunakan untuk kejahatan, motong leher orang lain. Apakah pabrik pisau itu dipersalahkan? Secara hukum, secara akli tidak. Karena dia hanya mencipta saja, memproduksi. Dan niat memproduksinya adalah baik, niat menciptanya adalah baik, tetapi orang-orang jahat yang menggunakannya untuk kejahatan hawa nafsunya. Begitu membahasakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga dalam Az-Zumar ayat 7 dengan tegas mengatakan, ini lebih tegas lagi. In takfuru fa innallaha ghaniyyun lakum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. In takfuru fa innallaha ghaniyyun lakum. Jika kamu kufur, jika kamu memilih kufur, jika kamu ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah itu maha kaya, enggak butuh sebenarnya dengan kamu. Allah itu tak membutuhkan diri kamu. Wala yardul ibadil kufur, dan dia tidak bisa meridoi hamba-hambanya yang kufur, yang kafir. Maka semua orang yang kufur, yang kafir enggak bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau kita meyakini ada orang jahat, ada orang kafir masuk surga, maka kita telah menyalahi janji Allah. Tauhid yang salah, yang rusak. Walaupun Allah berhak berbuat apa saja, tetapi karena Allah tidak mau meridhoi orang yang kafir, maka kita mengikuti apa yang dikatakan Allah. Tidak boleh kita berkeyakinan bahwa orang kafir itu akan masuk surga. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah tidak mau meridhoi orang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kamu bersyukur, dengan syukur itulah Allah meridhoi kamu. Jadi syukur itulah yang menghasilkan ridho. Wala tadziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kamu marji, dikembalikan. Kemudian yunabbi, naba'a, nabi, yunabbi. Dan Allah memberitakan ya apa yang kamu perbuat, sesungguhnya alimum bidzatis sudur, dia mengetahui zat atau sesuatu yang tersembunyi di dalam dada kamu, sesuatu yang tersimpan di dalam dada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pemahaman tadi, kesimpulan, Allah itu menciptakan ya, menciptakan manusia, diberikan kekuatan, dan nanti manusialah yang memilih. Kemudian kita buat kesimpulan kaedah-kaedah tauhid, kaedah-kaedah dalam perbuatan manusia ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita tidak tersesat. Dibuat rumusnya oleh ulama sedetail mungkin seperti ini. Yang pertama kita simpulkan, segala sesuatu datang dari Allah dan diciptakan Allah, baik buruk dalam pandangan manusia. Semuanya datang dari Allah. Ya. Semuanya Allah yang ciptakan. Baik, buruk Allah yang ciptakan, tetapi manusia yang nanti memilih. Apakah dia memilih yang baik atau yang buruk? Kalau yang buruk dipilihnya, dia nanti masuk neraka. Kalau baik, dia masuk surga. Segala yang diciptakan Allah adalah bertujuan baik, dan semua yang diperintahkannya adalah kebaikan dan untuk kebaikan hambanya. Jadi segala yang diciptakan Allah adalah bertujuan baik. Tujuan Allah menciptakannya semuanya baik. Tadi sudah saya jelasin. Termasuk menciptakan hawa nafsu. Allah bertujuan supaya kita bisa memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi, ya, merusak alam semesta. Ya, maka sangat durhaka orang-orang yang mengatakan Allah yang menciptakan kerusakan di muka bumi, yang menciptakan keburukan itu untuk keburukan itu sendiri. Sebenarnya yang diciptakan Allah itu semua tujuannya baik. Nah, semua yang diperintahkan Allah adalah kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Jadi yang diperintahkan Allah itu berbuat adil, berbuat baik. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Yang ketiga, Allah tidak pernah memerintahkan keburukan dan tidak pernah meridhoi keburukan. Allah tak pernah merintahkan keburukan dan tak pernah meridhoinya. Kekufuran Abu Jahal memang kehendak Allah, tetapi Allah tidak pernah memerintahkan dia untuk kufur dan tidak pernah meridhoinya. Memang itu kehendak. Ya Allah tidak menciptakan saja dia. Itulah menunjukkan kesempurnaan Allah. Dia bisa berkehendak segalanya, dia bisa menciptakan segalanya. Itu menunjukkan sifat kesempurnaan dia. Tetapi ketika manusia menggunakan kehendak Allah itu untuk keburukan, maka siap-siaplah dia menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, semua yang buruk, kemaksiatan muncul dari kehendak dan pilihan manusia. Jadi yang buruk, maksiat itu adalah muncul dari pilihan kita. Sehingga manusia dihukum karena pilihannya. Kita dihukum karena pilihan kita. Kita dihukum karena kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan untuk kejahatan. Kita menginginkan kejahatan kepadanya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membuat orang berkelahi, bertengkar, membuat orang tersesat dari jalan kebenaran. Maka kita yang dihukum karena perbuatan-perbuatan pilihan-pilihan yang kita lakukan. Meskipun Allah menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia tidak pernah dipaksa dan terpaksa untuk melakukan atau memilih perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kita kan diberi takhir. Mana pernah dipaksa Allah kita? Ya. Oh, dikasih kekuatan. Mau sholat, udah datang waktunya, silakan. Nggak pernah dipaksa Allah. Begitu kita mau sholat, ditarik Allah kepala kita. Kan nggak pernah. Nah, dibiarkan kita memilih. Jadi segala yang kita inginkan itu akan terjadi dengan izin Allah. Dengan kuasa Allah, Allah memberikan kekuasaan kepada kita. Apa yang diinginkan hamba, terjadi dia jadinya. Ya. Allah tidak bertanggung jawab pada manusia, atau tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Ini yang tadi ya. Ini kesimpulannya. Tapi manusialah yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pilihannya baik atau buruk. Allah memberi izin pada seluruh makhluk memilih yang baik dan buruk, tetapi Allah hanya ridho pada ketaatan dan kepatuhan hamba-hambanya pada perintahnya. Jadi dia hanya beri izin. Silakan saja kalau memilih. Ku izinkan. Maka semua orang, semua makhluk minta izin ke Tuhan. Tukang sihir mau menyantet minta izin ke Tuhan. Kalau nggak izin Tuhan, nggak terjadi. Nah, tapi balasannya ya nanti rasakan sendiri gitu ya. Termasuk iblis. Ya Rob, disebabkan engkau telah mencela aku, mengeluarkan aku dari surga, bima akhwaitani, aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Berikan aku keizinan. Hidupkan aku sampai hari kiamat. Berikan aku panjang umur. Nah, apa kata Allah? Baik, kalau itu maumu, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kabulkan keinginan iblis itu. Jadi iblis itu pun bergantung, meminta ke Allah kan. Dia nggak bisa buat apa-apa. Karena dia tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang karena degilnya, nggak mau taat kepada Allah, ya mau menang sendiri, egonya, dia kalah dengan keakuannya, egonya, kesombongannya, maka dia menjadi orang yang tercela. Ya. Nah, baru atas kuasa Allah yang diberinya kepada kita, maka perbuatan yang dipilih manusia akan terjadi. Inilah judulnya itu. Jadi atas kuasa yang diberikannya kepada manusia, atas kekuasaan Allah itu, perbuatan baik yang buruk yang kita pilih bisa terlaksana. Ya. Untuk terrealisasinya perbuatan hamba ini, ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, perbuatan itu diusahakan manusia. Dan kedua, tujuannya kehendak, ya, tujuannya kehendak dan tujuan hamba pada perbuatan itu diusahakan. Tertujunya, jadi kehendak dan tujuan kita itu pada perbuatan itu, tujuan kita apa? Tujuan kita membangun masjid. Nah, apabila tertuju kehendak kita pada perbuatan bangun masjid, lalu kita usahakan, maka terrealisasilah perbuatan yang kita inginkan tadi. Terjadilah dia atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penjelasannya ya. Penjelasannya tentang tauhid, bagaimana hubungan perbuatan manusia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman seperti ini yang dijelaskan Ahlussunnah wal Jamaah, kita terbebas dari sombong karena segala yang baik yang kita lakukan itu ternyata adalah itu karunia dari Allah, dimudahkannya kita, dan kita terbebas dari
durhaka karena tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang menyandarkan keburukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciri-ciri orang durhaka. Kalau dunia tarikat namanya tarikat iblisiah. Dia sombong, dia menyandarkan yang buruk itu kepada Allah. Dan itu termasuk ciri-ciri orang yang sengsara. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan setiap orang dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan, melakukan untuk apa dia ciptakan, kata Nabi. Kalau dia diciptakan dia penduduk surga, mudah dia beramal, mudah dia berbuat baik. Kalau dia penduduk neraka, dia mudah bermaksiat. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang mudah cari rezeki haram, dapat duit mudah, duit haram mudah sekali sama dia, hati-hati. Itu tanda-tanda terbesar bahwa kita adalah penduduk neraka. Kenapa? Ya berbangga dia kan, wah aku mudah kali dapat duit. Kadang-kadang dapat 1 M, kadang 2 M, kadang bermiliar-miliar lagi, puluhan miliar. Gampang sama aku katanya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara mengambil sumber daya alam Indonesia, kita dengan cara jalim misalnya, melanggar aturan, menjalimi masyarakat ramai. Gampang dia dapat duit. Kalau dia digampangkan Allah begitu, harus hati-hati, be careful. Itu ciri-ciri tanda-tanda bahwa dia itu adalah penduduk neraka. Karena dimudahkan, dia mudah melaksanakan kejahatan. Karena memang dia menginginkan neraka, menginginkan kehancuran. Tapi kalau dia mudah untuk melaksanakan kebaikan, ringan langkahnya ke masjid, ringan langkahnya mengikuti majelis taklim, ringan hatinya untuk berzikir, mengingat Allah, itu ciri-ciri dia adalah penduduk surga. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Ya, kita dalami dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya.